Om siarannya jam berapa? Terus gue bilang 7 sampai 8 pagi. Dia bilang, astaga itu berarti di tempat aku tuh tengah malam. Emang sama Dubai itu kita beda waktunya berapa lama sih, Nek? Mundur 5 jam. Oh ya nggak tengah malam dong. Ya Iya, pokoknya malam lah kata dia. jam 2 pagi. Ya nggak tengah malam ya, lebih kepada sepertiga malam. Buat tahajud cocok tuh. Dulu nih. Terus Waktu sementara yang dia bilang, paling pas. oh, Cek, gue bilang gini, aduh I'm so sorry, gue bilang gitu, ya nggak mungkin kita majuin ya siaran pagi Iya, kita. Gue iya. bilang di YouTube tuh ada kok, ada yang suka mengupload. Gue bilang coba cari aja, gue bilang gitu. Karena lucu yang aku ingin bahas pagi hari ini adalah lucunya adalah siaran pagi di TikTok kita ini ada beberapa orang Indonesia yang tinggal di luar negeri yang suka nonton karena rindu kampung halaman. Iya, iya, betul, 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 betul sekali, betul sekali. Cuma ya iya itu memang beda 4 jam Jakarta Dubai. Iya, iya sama aja kan. Jam 2, Iya, jam 3 pagi. tuh katanya. Tuh kalau mulai jam 2 pas aku habis tahajud ikutan live roomnya siaran pagi. Gak boleh ngomong, gua nggak boleh ngomong. Lagi tensi. Oh, lagi tensi. Terus ada yang ide gini, nanti sahur pas lebaran kita live dong tiap hari nemenin sahur. Astaga, tingkat toleransi keagamaanku diuji. Gila sahur tuh jam berapa, Say? Jam Lo tahu kan, anak-anak yang pada siaran sahur di TV itu standby jam berapa? jam berapa? Jam 2. Jam 2 pagi. Iya, karena kan mereka mesti briefing, terus mesti make up segala macam. Jam 3 mereka on air. Tung! Sampai jam 5 pagi. Tapi lo tahu kan yang pada siaran di TV sahur itu honornya gede banget. Nah, kecuali nih guys, lo semua mau patungan buat kita. Ya. Ah, ya ampun. Ah, gila deh. Gila, gila deh. Atau gini, setiap kali kita misalnya nih, misalnya ya, misalnya kita mau live nih, sahur gitu ya. Pausnya minimal 10 aja. Nah, kita siaran deh. Bo, mau lu kirim paus, mau lu kirim ikan tongkol, singa. Terserah deh ya, nggak usah dulu ya. Kalau ibarat kata di WhatsApp grup tuh, kalau ada stikernya nggak dulu dikasih tangan gitu ya. Heeh. Ya enggak. Kecuali kita dapat nanti sponsor yang mau sponsorin kita. Jadi kita bisa sambil bagi-bagi hadiah kan kita will never know ya. Bener ya, Iya dong. bener ya. Buka puasa aja kali nggak sih Ya, jamnya? mulai nawar. Ya, Judulnya, boleh ya, boleh ya. Buka puasa kali ya. Bisa judulnya, kali. tuh judulnya sahur seru. Siaran sahur seru ya. S3 Tiga ya S. kita ya. S3 Eh, tiga siaran sahur seru, benar 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 benar. Nanti bisa kita pikirkan. Selamat pagi teman-teman semua yang sudah bergabung di duet siaran pagi Dave Iwet siaran pagi. Apa kabarnya semua pagi hari ini? Gue kayak kecapean, mulai sumeng-sumeng, mulai hacim-hacim. Badan gue agak nggak enak nih. Nggak nular dong. Kita nggak sebelahan. Tenang aja, tenang, tenang ya, tenang. Mungkin supaya vitamin badannya naik dulu untuk memulai perjumpaan kita di Dave Iwet siaran pagi, di tap dulu dong layarnya para pasukan orange. Salah dong, pasukan orange bebersih. Oh Pasukan iya, tap-tap. oh Jangan pasukan lupa tap tap. absen kasih hati orange. Salah. Mau trendy salah pasukan orange mah yang bebersih di jalanan ya bego. Asli. Lu Pasukan lu tap tap. lu ibarat kata kalau lu ngomong pasukan orange, ini pada masuk ke gorong-gorong semua. Ya kan, pasukan orange kan terkenal banget kan, pada suka masuk gorong-gorong kalau musim hujan biar nggak pada banjir. Iya betul. Iya kan? Aku ingin membuka obrolan Dave Iwet siaran pagi hari ini karena rupanya ada beberapa nih para insan imigrasi yang suka menyaksikan siaran pagi. Gue kemarin lihat Insta story lo pas lo nge-MC syukuran apa ya HUT imigrasi ya kalau nggak salah ke-75 ya. Syukuran perayaan Hari Bakti ke-74 imigrasi Indonesia. Gue cuman gini, dapat salam dari kerjaan wira swasta. Oh, wira
swasta sih? Lah, kan bea cukai imigrasi kan sama tuh. Wira swasta jualan apa? Wira swasta kan apa namanya? Lu ditanya kan, kerjaannya apa, Mas? Gitu kan ya, Pak, gitu. Terus lu jawab apa waktu itu tuh? Bingung kan lo mulai kayak ya. Heeh. Lu jawab apa tuh waktu itu? Wira usaha. Oh iya, wirausaha. Oh, wirausaha. Mulai nanya lagi dong dia penasaran. Wirausaha apa? Jadi Ya. bazar. Oh, bazar. Jualan. Jualan. Gue deg-degan tahu nggak sih petugas imigrasinya ada apa enggak di situ. Tapi ternyata yang diundang tuh tertentu aja karena kapasitas ballroomnya sedikit. Karena ada Pak Menteri sama Pak Dirjen. Gue seneng banget tuh. Gue bener gini. Tuhan tuh memang maha mendengar. Dia juga nonton live TikTok kita. Tapi hebat loh, Nek. Itu para insan imigrasi itu ya, ternyata mereka tuh memang dicanangkan untuk benchmarknya imigrasi Singapura dari menteri. Terus udah gitu mereka emang kayak melek digitalisasi gitu. Ya oke lah, maksudnya we are all for improvement kan. Jadi Iya. didukung lah kemajuan. Bener gak sih, Iya. Bo? Kalau memang mereka pada nonton live TikTok ini, kenapa yang MC lo sama Ivy bukan lo sama gue? Karena mungkin biar bagaimanapun perempuan jauh lebih menjual di atas panggung daripada wah, Apalagi gue botak. Jadi hebat. kalau gue panjang segini. Wow. Terus sebelum kelupaan ya, ada dua hal sebetulnya yang dari 2 hari lalu tuh Iwet sama aku sama-sama pengen cerita di siaran pagi tapi lupa. Iya. Oh, oh. Coba Iwet duluan. Jadi kemarin tuh gara-garanya gue lihat akun kayaknya Volkatif ya kalau nggak salah tuh akun ya. Dia apa namanya ngasih satu headline gitu, tulisannya adalah seorang perempuan di Australia. Ntar dulu, seorang perempuan di Australia ingin liburan, berbohong karena ingin liburan, namun ketemu sama bosnya di pesawat. Hmm. Ya, seorang perempuan di Australia bohong karena ingin liburan tapi bertemu bosnya di pesawat. Terus gue gini, oh my god, gue pernah banget ngalamin pengalaman itu. Jadi bohong ke kantor lu, izin demi liburan. Gini, gue mau Ya, tanya sama yang nonton siaran pagi kita, ya, tulis di kolom komentar. Kalau ya, lo pernah melakukan hal itu, pasti kayaknya semua rata-rata yang kerja di kantor ya, pernah ngalamin gitu ya. ya, Lo biasanya izinnya apa? ya, ya, ya. Gue Izinnya apa? gue cerita ya, gue cerita ya. Boleh nggak gue cerita? Nah, Boleh ya, gue cerita boleh. ya. Boleh. Boleh ya, boleh ya. Izin sakit. Jadi, gue nggak ketemu di pesawat. Jadi begini ceritanya, Mas Dave. Waktu itu, gue izin, ya. Ih, gue parah banget, gue parah banget, gue parah banget. Gue izin, gue mau liburan nih. Gue mau liburan, pergi ke Hong Kong, ya. Gue tahu gue nggak akan dapat izin. Karena kerjaan lagi banyak, apalah segala macam gitu. Ini way back in 2014 kalau gue nggak salah, 2014. Zaman itu tuh gue lagi bolak-balik rumah sakit tuh gara-gara GERD, ya. Nah, pas gue lagi mau kontrol untuk ambil obat gue, Hmm. gitu ya. Gue ke rumah sakit lah, gue ketemu dokter gue. Gue menyampaikan keluhan gue ini itu segala macam. Terus dokternya tuh bilang, Pak, ini Bapak enggak, dokter Paulus manggil gue Iwet. Wet, kamu nih ada gejala mild depression loh, dia bilang gitu. Hati-hati, dia bilang gitu. Oh, gitu, gue bilang gitu. Iya, karena begini segala macam. Terus gue gini. Oke, udah. Habis itu, tapi dia nggak menyarankan gue untuk kayak istirahat atau apa enggak. Terus keluar dari ruangan itu gue gini. Ting, akan kugunakan alasan ini sebagai alasan untuk liburan. Kacau ya, kacau ya. Najong tau gak lo? Gila, dan gue nggak pakai minta surat dokter. Jadi gue bener-bener WhatsApp, gue izin. Gue bilang bahwa gue didiagnosa begini. Ih, kacau banget, kacau banget. Jangan ditiru, jangan ditiru. Gue didiagnosa begini. Jadi aku mau izin untuk weekend ini aku istirahat. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Gitu ya, supaya Senin aku bisa kembali lagi bekerja dengan baik. Dikasih izin dong. Oke? Dikasih izin. Jumat pagi, gue terbang ke Hong Kong. Oke. Cus. Ya,
terbang gue ke Hong Kong. Dengan perasaan riang gembira, gue berhasil mengelabui bos gue Ya, gitu ya. ya, Lu berasa bahwa lu adalah penipu ulung ibu ya, kota. ya. Gue berangkat ke Hong Kong. Waktu itu masih zamannya Pets, Bo. Hmm. Dan Pets kan suka anjay ya. Hmm. Kadang-kadang kalau misalnya lo ngepost apa gitu langsung lokasi lo ketahuan di mana. Uh-uh. Gue matiin. Uh-uh. Pets gue matiin. Pets Uh-uh. gue matiin. Sosial media gue nggak ngepost apa-apa. Oh. Karena gue tahu itu bisa menjadi jendela atau celah untuk gue ketahuan gue lagi di mana. Iya. Landing lah gue di Hong Kong. Cus. Udara enak karena pada saat itu tuh bulan Maret, bulan April, lagi musim semi. Hmm. Acara yang mau gue hadiri adalah pembukaan Art Basel Hong Kong. Penting ya, lu berasa lu kayaknya insan seni sukses gitu ya. Undangan gue VVIP, jangan salah lo. Penting banget, penting banget. Ya, gue tuh akan bersama dengan insan-insan seni dunia, ya kan? Bersama dengan bintang-bintang film Hong Kong gitu ya. Hadirlah gue di sana. Itu tuh ibarat Set. Ya. Tak tok, gue keliling-keliling, gue sapa orang-orang. Dar depan muka gue, owner perusahaan gue. di acara yang sama. Ya, Bo, masa dia nggak datang? Owner, Bo. Lu goblok. Ya, si goblok ini nggak mikir panjang. Terus gue tuh ketemu dia so asik, Bo. Pak, gitu. Lu pikir pasti dia juga nggak akan tahu ya kalau lu ngibul gitu. Lu nipu, lu cipoa di kantor pura-pura sakit padahal lu pergi ke Hong Kong. Gue dengan asiknya negur dia, bersapa-sapa apa segala macam. Terbawa suasana, gue foto bareng, Bo, sama dia. Si bodoh. Ya. Dia juga kayak wet gitu ya. Sini foto-foto apa-apa, kenalin ini segala macam. Orang-orang penting, makin terbawa suasana. Lu berasa kacung kampret ini diajak foto sama owner di acara event internasional. Ayo foto Pak, saya mau jadiin perangko. Iya, foto. Lu lupa kalau lu nipu, lu tuh pembohong. Ya, goblok ya. Gue foto segala macem di WhatsApp ke bos gue. Si Iwet ada di undangan Art Basel Hong Kong nih, VVIP. Dia liputan. Terus lu ditegur dong sama bos lu. Sop gue alias bos gue, baik, Bo. Nggak ditegur saat itu, dia diem aja. Dibiarin gue melanglang buana di Hong Kong. Dia biarin gue senang-senang. Hari Senin siang gue dipanggil tanpa babi bu. Dia bilang gini, ke Hong Kong nggak bawa oleh-oleh. Pucet, Bo, muka gue. Depresi di situ gue langsung. Udah bukan mal depresi lagi. Tadinya mild depresi, lu akhirnya jadi depresi ya, Nek. Langsung escalating ya. Langsung. Nyender, dokem. Kayak gue pin kusut gitu. Kayak pin. Ya, Bo. Gue dibilang gini, satu. Saya nggak percaya loh kamu ngelakuin ini sama saya. Satu, kamu berbohong. Dua, kamu nggak punya integritas. Wow. Mampus nggak lo? Kalau gue jadi lo tuh gue langsung menempeleng diri gue sendiri. Sadar Iwet, sadar. Ya, kan lu bingung nggak? Lu mau apa nih? Mau pura-pura gila, pura-pura amnesia, atau mau apa nih? Bapak siapa? Aku di mana? Saya di mana, Pak? Lu ngerti nggak, Bo? Gue udah bukan ketanggor lagi. Terus gue tuh gini kan kayak, ya masa gue tanya siapa yang laporan sama bapak? Kan nggak mungkin ya. Moral of the story ya, owner perusahaan lu tuh juga rempong, tau gak lo? Yang Ya. bahasa anak sekarang tuh owner perusahaan lu cepu, nggak asik lo jadi owner, ribet banget. Jadi owner mah diem-diem aja kali, lu bisa foto sama gua mah nggak usah jadi cepu, say, woi. Nggak usah jadi cepu, woi. Heran. Ya, gue nggak tahu ya. Mungkin juga si owner gue tuh juga kayak kaget.
si Iwet ini hebat juga ya bisa masuk sampai ke VVIP, you know? Iya, nah itu berarti ya itu si owner owner perusahaan lu tuh gini, ini kacung kampret anak perusahaan gue kok Iya, bisa-bisanya diundang ke event VVIP iya, di Hong Kong. Nah, iya. lu berarti nggak ada otaknya. Itu ya yang diajarin sama sama orang tua gue, sama orang tua gue. Nih Itu, ya, ini itu, pelajaran ini berarti buat teman-teman. Mungkin itu. masih masih applicable, masih applicable. Aduh. eh Jangan pernah jangan pernah overshadowing your employer. Iya, iya. Ya, gini, kalau gini contoh ya, contoh. Aduh. Yang punya perusahaan lu mobilnya Avanza. Ya Ya, masa lu ke nah, kantor bawa BMW? itu dia. Itu Hah? dia. Itu dia. Ngerti nggak lo? Betul. Betul. Owner perusahaan lu tasnya Coach. Ya masa lu pakai Hermes Iya, karyawannya? iya, iya. Jangan dong, akal budinya dipakai. Dulu emak Setuju. bapak gue ngajarinnya begitu. Ketika om gue mau ganti mobil, ya terus gini, Iya, masa mobil lu lebih bagus dari bos lo? Jangan dong, ada setuju. etika dong. Nah lu kacung kampret tiba-tiba datang ke event VVIP. Ya owner nanya kali, ini adik apa sih? Tapi semenjak itu bener, bener Dave. Moral of the story adalah gue nggak pernah bohong lagi. Gila itu nggak enak banget rasanya ditangkep begitu tuh nggak enak banget rasanya. Terus kemudian yang kedua adalah eh ya itu gue belajar bahwa gue nggak mungkin topping my owner atau my boss. Iya, Gue tapi sadar tuh ya, diri, bener-bener kayak nempatin diri. Nggak gitu caranya gitu. tapi ya katanya zaman sekarang pada cuek tuh orang-orang. Lo jadi lebih kaya dari bos lo. Hah? Nggak sih, Katanya gini, kalau kan gue yang nggak. kaya orang tuanya. Tapi gue jadi mikir ya, kan gue punya temen Yogi Pratama tuh desainer, kan masih kan suka banyak tuh anak-anak internship gitu ya. Ya, iya. Internship yang di butiknya Yogi tuh, lulusan London, apalah Prancis, apalah lagi 3 bulan di Jakarta. Bu, dia Iya, internship iya, ditungguin supir loh. iya, iya, Tasnya iya, Chanel Boy. iya. Internship kan kita dibayar ya, Bo? Bo, gue kasih tau sama lo. Hmm? Internship nemenin gue photoshoot. Sepatunya Louboutin, say. Iya, Jaketnya Chanel Tweed. Gue sampai gini, kamu dari mana? Saya internshipnya Yogi Pratama. Dalam hati gue, anjir. Sama kemeja gue G2000, cakepan baju intern yang nemenin gue. iya, bener. Lah, Bo, anak bazar itu sampai CEO gue manggil gue gini. Tadi siapa tuh anak media yang turun dari Porsche? Tuh, gimana? Gue Sementara sampai gue, gini. Hah? Kayak gimana orangnya gue bilang gitu. Perempuan gini 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 gue gini. Oh, anak bazar. Terus dia si CEO gue juga gini. Oh, ya udah oke. beres ya, Bo ya. Jadi Ya kayaknya udah udah. nggak berlaku tuh nasihat orang tua gue ya, Nek. Jangan pernah lu lebih kaya, lebih gaya, melebihi bos lu. Kayaknya udah nggak kepake ya ilmu itu ya. Ya, tapi kalau gue sih masih masih melakukan itu. Maksud gue kayak gue tahu diri lah. Gue menempatkan diri. Sampai yang kadang-kadang gue kalau misalnya diundang gitu ya, gue nanya gitu. Nih owner gue diundang nggak? Bos gue diundang nggak? Kalau nggak diundang gue ngomong pasti. Gue diundang ini. Gue ngewakilin perusahaan ya. Gue bilang gitu. Takut gue sekarang. Iya. Itu nggak enak banget deh rasanya. Terus Nggak enak banget. iya namanya etika itu betul. Ada yang Bener. nanya, terus akhirnya gimana? Lu di SP apa lu Ya diapain? SP dong. SP SP. masa enggak? Hmm. Aku yakin dari tadi banyak yang komentar gini, pasti rata-rata semua yang kerja di kantor pernah ya, bohong gitu. Mau liburan tapi lu izin cuti, cuti sakit. Ada yang bilang katanya tadi ya, lucu itu. Dia ikut bohong, bilang sakit di kantor, ikut race road. Race road tuh apa ya? Kayaknya perlombaan ya. Iya, kayak 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 road trip gitu kali, tapi perlombaan ya. Kali. Heeh. Terus dia menang. Terus mukanya terpajang di koran nyata. Itu juga karma membayar cash, ya. Ibarat kata gini ya, ini kapan nih kejadiannya? Oh itu udah lama Pak, 4 tahun yang lalu.
Kalau gue punya temen gak usah disebutin namanya di kantor lamanya. Setiap kali dia mau ikut kita jalan-jalan dan dia FOMO, pasti Heeh. alasan utamanya adalah, Pak, nenek saya meninggoy. Gongnya adalah ya, saking alasan itu udah dipakai over and over, HR-nya gini. Bukannya 3 bulan lalu nenek kamu udah pernah meninggal ya? Eh, itu jangan dipakai loh. Ada, aduh, oke, cerita temen gue juga. Timnya juga begitu, bilang ibunya meninggal. Ini lebih gila lagi menurut gue, ini lebih gila lagi. Terus udah dong duka cita semua bla 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 bla. Udah ya kirim uang, kirim bunga apa segala macam udah. Udah dong dia masuk lagi biasa gitu ya. Kira-kira 8 bulan kemudian ibunya benar-benar meninggal, Bo. Ya ampun. Jadi yang kemarin tuh bohong. Terus jadi ketahuan, terbongkar. Dikeluarin langsung, dikeluarin langsung. Ya kali Langsung. deh. Ya maaf Bu, 3 bulan lalu ibu saya meninggal itu GR. Hah? Ya kan? Gimana? Makanya gue tuh paling takut sebetulnya ngebohong yang bawa-bawa keluarga Masih. dan even gue ngebohong sakit aja gue takut itu jadi karma buruk tahu nggak lo? Iya, iya benar, benar. Setuju, setuju gue sama lo. Benar. Gue takut gitu. Mendingan apa ya? Mendingan sakit nggak tahu ya. Gue nggak pernah kerja di kantor juga sih anyway. Jadi gue nggak pernah sih ngomong Nah, ngomong ngebohong. ini sebenarnya rumusnya mirip kayak kalau kita lagi ngelawak di panggung, Bo. Instead of lo menjelekkan orang lain, lebih baik lo menjelekkan diri lo sendiri untuk ngelawak. Iya. Ya kan? Tapi coba deh, kalau 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 teman-teman di sini lagi nonton kita nih ada 1.100 orang, alasan apa yang pernah lo pakai dan paling gila atau mungkin gini, lo punya nggak pengalaman yang kayak gue? Lo berbohong karena lo pingin pergi atau liburan, tiba-tiba lo ketemu sama bos lo. Atau lo ketahuan sama bos lo. Pernah nggak? Heeh. Itu nggak enak banget ya. Dulu Gila lo. gue pernah dulu ini tapi zaman sekolah ya, zaman sekolah ya. Zaman sekolah kan kita juga suka gitu ya. Kalau izin, terus alasannya generik aja gitu, urusan keluarga. Gue pernah diomelin tau nggak lo sama guru kelas gue. Urusan Ah. keluarga tuh apa? Apakah kamu sudah berkeluarga sehingga kamu punya urusan keluarga? Be very specific, David. Terus lo gimana? Eh, saya nggak jadi izin Bu, saya masuk. Sama moral of the story, kalau lo belum jago ngebohong, jangan. Udahlah. Nah, ada yang pernah izin sakit, bohong, ya. Tiba-tiba ketemu bosnya di mall. Nah, kemarin kan gue post itu di story gue. Ada yang pernah satu kali lagi gini. Jadi dia nge-DM gue nyaut dari situ. Aku pernah nih Mas Iwet, dia bilang gitu. Aku mau nyusulin suami aku. Aku bohong izin ke kantor. Satu pesawat sama bosnya. Bosnya lagi mau bisnis trip, dianya mau nyusul suaminya. Dia bilang, untung kita beda kelas, tapi tetap aku udah ketemu dia di depan. Jadi bosnya udah masuk, udah duduk di depan, dia baru masuk. Terus bosnya gini, loh, dianya ayam. Ya kan? Lo panik gak sih tiba-tiba ditunjuk gitu? Loh, Lah, 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 gitu. Ini ya, ada yang gini, Whiskey gini. Pernah bilang umroh, dia pernah bilang, kayaknya cuti liburan bohong gitu ya. Bilangnya umroh, sampai bela-belain belanja oleh-oleh di Tanah Abang, say. Untuk mempertahankan kebohongannya. Gimana? Gimana, Nek? Niat amat. itu yang disebut sebagai ketika lo berbohong tuh pasti akan ada bergulir kebohongan-kebohongan berikutnya. Iya. Nggak, Kacau ya? yang gue pengen tahu, rata-rata godaan lu bohong ke kantor lu untuk izin bohong itu apa? Liburan pasti deh. Liburan, Bo. Karena kadang-kadang gini loh, cuti lo udah habis. Tapi tiba-tiba misalnya temen lo ngajakin, keluarga lo ngajakin, ini seru banget, nggak akan keulang lagi, apalah, apalah, apalah. Ya kan lo godek ya? Iya. Kalau temen gue ya, yang gue pelajari adalah ini jangan pernah lu lakukan. Berpisah, traveling in group, terus lu pulang duluan. Jangan pernah lu lakukan. Karena Why? moodnya nggak enak. Dua, pasti lu akan tergoda untuk ngebohong untuk manjangin liburan lo. Iya. Misalnya, misalnya ya,
Lu janjian, gue sering banget tuh sama teman-teman gue yang kerja di kantor. Liburan 6 hari. Over the weekend 3 hari. Terus kan lu pikir, ah gue weekend aja nih 3 hari. Nanti gue pulang duluan hari keempat untuk kerja. Pasti lu nggak akan mau. Lu akan memutuskan gue ngibul aja ke kantor gue supaya gue tetap joining sama teman-teman gue liburan. Udah dah, itu mah setan banget. Iya. Iya. Ini Linda Apriani bilang gini, Bo. Pantesan ya, tiap orang cuti, ini kayaknya dia anak HR nih, selalu pada nanya, si bos mau pergi nggak di tanggal itu? Naik pesawat apa? Berangkatnya jam Oh, berapa? oh, oh gitu Pada alasannya. menghindari ketemu. Lo tau, ternyata gue baru inget gue 2 kali, tapi yang pertama nggak ketahuan. Lo inget waktu gue pertama kali ke Jepang? Tahu gue. Itu juga Masih inget kan lo? lu ngibul. Iya. Nggak, gue izinnya bener. Cuma kan seneng ya, Bo, tinggal di Jepang, lo bareng sama temen-temen lo, tinggal gratis karena lo nginep di apartemen temen lo. Terus gue gini, aduh kayaknya gue nggak pengen pulang deh. Oh, iya. Lu nggak mau pulang duluan kan? Iya. Terus yang gue lakukan adalah apa? Gue bilang, gue ketinggalan kereta yang ke airport. Nah, Gue telat bangun. Gue udah heeh. coba untuk nyari nyari kendaraan lain tapi nggak dapat, tiketnya angus, jadi gue harus beli tiket berikutnya. Oh, bohong, penipu. Ih kacau loh gue. Ih, Lu, lu masih inget ih, temen gue namanya Bobo nggak? inget dong. Nah, kalau Bobo, dia pukul rata. Gimana tuh? Kalau dia mau bail out atau Iya. bohong, itu alasan dia cuma satu. Apa tuh? Karena menurut akal sehatnya Bobo, ini lebih tidak karma daripada orang tua meninggal, nenek meninggal. Alasannya Bobo cuma satu. Mencret. Saya diare, Pak. Mending diare. Kalau diare masih sopan ya, maksudnya ada interval. Kalau mencret tuh, lu tuh nggak berhenti-berhenti, lu duduk di toilet. Jadi misalnya gitu, Bo, kok lu nggak kekawinan bos lu semalam? Gue mencret. Nah itu berarti pasti dia bohong. Gitu. Misalnya dia mau, saya nggak bisa pulang hari ini dari trip perjalanan ke Bangkok karena saya mencret. Eh, mencret. Kalau mencret kan lo unstoppable tau gak lo? Tapi udah tahu itu jadi keyword. Kalau Bobo ngomong alasannya dia mencret berarti dia bohong. Silahkan kalau mau dipakai. Nggak mau. Aduh, amit-amit ya Bang Bayi. Ya Allah Tuhan. Katanya jangan dibongkar nanti pada ketahuan. Ya itu makanya udah nasib semua orang ya. Allah Gusti, Gusti Tuhan ya Allah bener-bener. Aduh, tensi Eh, gue sampai naik loh. lu tuh tensi tuh tiap hari aja, Wet. Ngapain lu tiap 30 menit tensi? Nah, gue kan anaknya suka nggak percayaan ya. Jadi gue bikin tiga kali gue jedain supaya gue ambil rata-rata tengahnya biar Bener lebih dong. valid gitu. Anyway, itu cerita gue. Iya, Puas gue udah ceritain. lucu ya. Satu hal yang juga ingin gue bahas adalah jangan lupa di tap supaya siaran pagi kita di TikTok ini mendapatkan performa baik dari TikTok platform yang kita gunakan untuk siaran kita ini. Jadi kita bisa meneruskan kebersamaan kita setiap hari ya. Ya. Satu juga yang gue ingin bahas dan gue tergerak melihat postingannya USS Fit kalau nggak salah gue bagi tuh di Instagram gue. Kemarin ada yang Ya, nanya Instagram gue tuh apa sih? Ya Dave Hendrik lah. Gue mah di Twitter, di Instagram semua Dave Hendrik. sabar, tenang. Nggak usah ngotot. It's okay. Tenang aja jawabnya. Ini Dave Hendrik juga gitu atau at Dave Hendrik gitu aja. Udah. ini benar. Ya. Tenang, 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 Ya. tenang.